bahwa di dalam berkas kami menemukan DPO itu ada 4, ya kan? Tetapi di dalam putusan 3 DPO ini bagaimana dicarut begini? Hal-hal seperti ini saya kira ahli sebagai orang yang konsen di bidang hukum acara pidana ini melihat ataupun menilai hal-hal seperti ini, pendapat ahli seperti apa. Kami ini baru satu ahli, banyak kami temukan hal seperti ini. Ini kan kami anggap sarut marut, artinya kecerobohan lah, kelalaian dan sebagainya lah. Nah, kami udah punya pendapat tentang itu, tapi saya ingin pandangan ahli tentang hal ini. Bagaimana sistem peradilan pidana dijalankan di Indonesia dengan cara seperti itu? Pandangan ahli. Mohon izin yang mulia, terhadap hal tersebut berarti kan ada fase-fase dalam proses yang lagi-lagi penyelidikan dan penyidikan dan penetapan DPO tadi. Kalau itu terjadi, berarti itu adalah proses yang dilakukan secara liar. Sesuatu yang dilakukan secara liar itu tidak tertata. Karena kalau tertata tadi mengacu kepada syarat ketentuan DPO tentunya. Dia harus teliti, dia cermat, dia telusuri dan segala macam. Artinya jika satu, katakanlah tadi diferensiasi fungsional di dalam berkas perkara yang dikirimkan oleh teman-teman kepolisian kepada kejaksaan, seharusnya jaksa. Ini kenapa berbeda? Kok jumlah subjek hukumnya jadi berbeda? Ada 3, ada 4. Seharusnya nama yang tadi katakan 4 itu peran dia apa di situ? Karena kualifikasi dia apa? Kalau memang terjadi tadi berencana, tenaga bersama, terus memang ada geng lah katakan dalam situ, kebersamaan itu perannya apa? Dengan tadi 3 atau 4, 3 yang akhirnya dibunyikan ternyata ada 4, ya berarti ada sesuatu yang sebenarnya tidak sinkron, tidak jelas terhadap perkara ini, gitu loh. Bisa jadi dari awal itu tadi ada sesuatu yang mau ditutupi, ya karena lompat, ya bisa jadi kan ini selip, padahal udah masuk dalam berkas. Untuk melihat itu yang mulia, maka silahkan cek P18 jaksa, P19 jaksa. Itu adalah bagian daripada monitoring keseimbangan, supervisi yang dilakukan jaksa. Kalau kita hanya melihat satu berkas dari kepolisian saja, harus kita cek dari sebelah kirinya, kanan kiri harus kita mendengarkan. Sejauh mana ketelitian kecermatan jaksa pada waktu itu untuk melihat itu. Karena teman-teman kejaksaan pasti setelah menerima, memeriksa. Ini kok beda? Kok beda? Biasanya dalam P18-nya dan P19-nya. Saya memilih ini, saya tidak mau dihadapkan dengan kata-kata. Karena kita harus dihadapkan dengan bendanya. Dalam hal ini produk apa? Kalau tadi polisi sudah membuat katakanlah produk DPO dan berita acara pemeriksaannya, maka suratnya, administrasi penyidikannya itu sudah diatur di masing-masing lembaga, mindiknya akan tergambar pada potret yang disebut dengan P18 dan P19. Kalau itu tidak dihadapkan yang mulia, sampai unta pakai sepatu roda pun tidak akan terungkap peristiwa ini sebenarnya. Demikian. Begitu ya. Ya, begini ahli, di dalam perkara ini, katakanlah inkasu, di kasus ini, saya yakin ahli sudah meneliti dan melihat dari awal sampai akhir. Kenapa saya bisa berkesimpulan begitu? Karena saya mendengar, melihat podcast ahli di beberapa tempat. Saya ingin pendapat ahli tentang kasus ini, inkasu. Mohon izin yang mulia. Selain memang secara ada tanggung jawab kami sebagai seorang ilmuwan, tidak hanya pada ruang-ruang media yang hari ini kita manfaatkan. Pada beberapa saat yang lalu, kami dosen hukum pidana mengadakan kajian bedah kasus di Surabaya. Semua dosen-dosen hukum pidana dan praktisi hukum, ada mix juga, ada beberapa mahasiswa yang ada di sana. Dalam kesempatan ini yang mulia, jantung daripada peristiwa ini adalah BAP yang mulia. Izinkan saya jika memang nanti sejak
sejak awal BAP ini konsisten yang mulia. Nanti saya bisa tunjukkan bagaimana keterangan AF, bagaimana keterangan DD, bagaimana akhirnya dituangkan Pak Rudiana dalam BAP-nya. Jika yang mulia memperkenankan, saya akan menunjukkan berkas-berkas itu dan di poin-poin mana kekeliruan-kekeliruan itu. Kekeliruan pertama tentang jenis sepeda motor yang berbeda. Semuanya ada di situ. Tiba-tiba nanti di dalam dakwaan jaksa meletakkan sepeda motor yang tidak ada. Baik. Boleh saya tunjukkan yang mulia? Saudara paparkan dulu, Oke. nanti setelah paparan baru kita tunjukkan mana poin-poinnya. Jadi kita bisa mendengar dulu. Ya. Mendengar dulu baru ditunjukkan. Baik. Silakan Pak. BAP, AF dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lihat lagi berkas. Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi. Melakukan Ini AF ya? Ya, dari BAP kita lihat. ya? Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana, itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP Rudiana? AF, DD dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. AF, DD dan Pak Rudiana. Rudiana. Oke, silakan Pak. Saya awali karena memang Pak Rudiana yang aktif pada waktu itu dia bergerak jam 10. Setelah itu setelah 2 jam dia ketemu jam 14 di showroom tersebut, baru mendapat telepon jam 16 pada waktu itu. Bertemu dengan AF dan DD di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan saya langsung melakukan tindakan-tindakan dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut yang mengkomunikasikan adalah AF, tapi dalam BAP tersebut AF diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah AF, orang yang paling tahu, dan AF yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Kan AF yang ngajak. Nanti kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan DD dan AF itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu 5 orang, satu menyatakan 8 orang. Bagaimana mungkin yang mulia dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang 5 dan 8 tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi 11 orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu-pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Disinilah dapat dilihat by design daripada sebuah perkara ini. Kedua yang mulia, tentang jenis motor, karena ini berkaitan dengan pembuktian. Ada bilang 5, ada bilang 1, ada bilang 8. Nanti kita lihat dalam pembuktiannya segala macam. Dan anehnya, saudara jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada satu kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi, baik AF, DD dan segala macam. Dalam dakwaan, dalam putusan tersebut, saudara jaksa menyebutkan ada jenis kendaraan Vario. Dari mana diangkat itu yang mulia? Tidak ada satu keterangan. Nanti saya pertunjukkan yang mulia betapa tidak telitinya dan cermatnya. Dalam putusan nomor 4. Termohon bawa surat dakwaannya Pak. Enggak, berkasnya nggak bawa. Biar kita cocokkan. Bawa ya. Biar diberkas kami. Ya, silakan Pak. Dilanjut. Baik, saya di poin itu dulu yang mulia saya akan tunjukkan sepeda. Bentar, Pak, Ya. Biar enak sama-sama kita lihat. Nanti izinkan saya juga yang mulia, mungkin karena tadi sudah telisuri, selain memang tadi mulai dari penyidikan, terus dakwaan yang tadi tidak tepat, dan saya menemukan betapa putusan pengadilan tinggi juga tidak diambil dengan pertimbangan yang matang. Pengadilan tinggi menulis bahwa bukan melihat surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon, tapi dalam pertimbangannya dia bilang berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi, how come pengadilan tinggi bisa jebol seperti ini? Saya pegang, kalau ini yang saya terima salah, berarti yang saya terima yang salah.
Dan ini ada capnya, fotokopinya dari Pengadilan Negeri Cirebon. Berkas pertama, bukan melalui dari yang di internet ya. Saya memilih dokumen asli yang dimohonkan pada waktu itu. Ahli tadi di mana di putusannya? Ayo Pak, kita lihat Pak. Di putusannya. Di putusannya Pak. Mari Pak. Pengadilan tinggi. Halaman 4, putusan nomor ya. Putusan 193 PT. Tadi yang didakwa dulu ya. Yang didakwa Bapak ahli menerangkan tadi ada Honda Vario. Di mana? Di mana? Mana? Di halaman? Halaman 9 yang mulia. Hadiah. 9. Ya, yang mulia. Ya. 9. Ini dakwaan kan? Dakwaan. Di putusan. Iya, di dakwaannya kan sama aja. Lain. Putusan nomor 4. Putusan. Kalau kita Putusan dakwaan, 4. kan dakwaan nggak ada apa-apa. Karena di putusan nomor 4 ada Sudirman yang mulia. Ini dakwaan. Ya, dakwaan. Dakwaan itu. Ini ada putusan. Oke, yang mana lagi? Ini BAP yang mulia. BAP tadi ya? Ya, AF yang jadi 5 orang dan 8 orang. apa? Ini adalah periksa tanggal 6. Ada nggak? 8 orang ya. Mana? Ini yang mulia. Ya. Udah ketemu? AF? Ini adalah BAP-nya DD 5 orang. Ini di berkas mana Pak? Sudirman. BAP. BAP. Saya dapat dari PDD 5 ini berapa? apa nih? Untuk Sebentar. yang sepeda motor? Hah? Yang jenis sepeda motor tadi udah ya? Iya, Dakwaan. tadi. Nanti terus jumlah-jumlahnya bisa dilihat dari bukti Pak, yang disita. Bukti yang diperlihatkan itu beda-beda yang mulia. Saya ada catatan di dalam putusan ini. Saya menandai. Ini 1, 2, 3. Tidak ada pariwi. Menyatakan barang bukti berupa. Nanti kita lihat di belakang ini. Ya kan? Ada nggak? Kasih air. Ya. Dan keterangan Diana 11 orang yang mulia.
Beda lagi. Berita. Dari mana? Ya benar pidana. Ini yang pidana bilang tiba-tiba 11. 5, 8, 11. Mana? Ini. Ini yang mulia. Berarti tadi menerangkan 5. Ya, padahal dia nggak lihat. 11. Ya, semuanya tidak lihat, tapi bisa ngarang-ngarang orang. Rudiana. Ya, dia. Padahal dia dapatnya dari ayat dan video. Karena mereka ini kan habis Waktu di sidang Bapak tidak Ibu. Kan mereka Jadi, Rudiana. ini juga Ada ngomong dalam diskusi. Ya, Sahabat diskusi. maaf yang mulia. Pengajar komputer. Tadi dicocokkan dengan amarnya. Iya, yang mulia. Amar juga tidak ada vario yang mulia. Saya udah tandain checklistnya ini. Berarti yang tadi ada varionya. Ada vario yang Di mulia. amar nggak ada vario. Tidak ada di amar. Nanti. di penyitaan. Nah itu mungkin dia tidak melihat bagaimana cara itu sedang melihat. Oke. Udah? Di sini yang mulia. Saya Permohon? bawa yang mulia. Ya. Cukup ya termohonnya? Nanti ada kesempatan untuk bertanya. Pak. Ya, silakan Pak.